Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khair khalqihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah banyak diberikan limpahan curahan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat serta nikmat diciptakan. Salat beserta salam mari kita curahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya dan penerusnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kali ini membahas kitab hikam terurut dari hikam 1 dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah. Semoga kita diberikan kepahaman dalam ilmu, kemudian kita diberikan keberkahan dalam beramal, serta menjadikan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita ke bahasan hikam yang pertama, yaitu min alamatil i'timadi ala amal nuqsanur raja'i inda wujudil jalali. Ibnu Athaillah menjelaskan di sini pada hikmah pertama, yaitu bersandar pada amal. Min alamatil i'timadi ala amal, di antara tanda-tanda atau berpatokan orang yang senantiasa bersandar kepada amalnya, nuqsanur raja'i inda wujudil jalali, adalah kurangnya ar-raja, pengharapan kepada rahmat Allah di sisi alam yang rusak atau fana, atau kepada sesuatu yang rusak. Ar-raja secara istilah dalam terminologi agama bermakna pengharapan kepada Allah Ta'ala. Ada juga yang memaknai bahwa ar-raja ini adalah bagaimana seseorang berharap terhadap Allah. Jadi pengharapannya hanya pada Allah. Itu ada disebut dengan ar-raja. Nah, kembali kepada pokok materi, yaitu bersandar kepada amal. Banyak dari kita beribadah itu selalu menyandarkan kepada amal. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya amal perbuatan yang kita lakukan
adalah syariat untuk menuju hakikat. Dalam kesempurnaan iman diperlukan namanya akidah. Jadi sebelum kita menyempurnakan iman tersebut, kita harus menyempurnakan keyakinan kita, akidah kita. Karena apa? Karena secara syarat akidah itu yaitu iman kepada Allah, ya, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada kitab, iman kepada rasul dan hari akhir. Itu akidah. Nah, sehingga syariat terbagi menjadi dua, yaitu itikadiyah dan amaliyah. Yang tadi kita jelaskan bahwa itikadiyah itu hal-hal yang tidak berhubungan dengan secara amal, itikad, keyakinan. Nah, baru amaliyah itu adalah berhubungan dengan perilaku. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita mengkaji hikmah yang pertama ini, janganlah kita bersandar terhadap amal. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya ketika kita bersandar kepada amal, nanti kita akan kecewa ketika tidak terwujud apa yang kita cita-citakan. Kita ambil contoh seperti kita mengerjakan amal-amalan yang syar'iyah, ya, tentang amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Nabi, Rasul, sahabat, dan para ulama. Seperti kita sering membaca surat Yasin, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Kahfi, surat Yasin, dan lain sebagainya. Nah, itu terkadang dari kita itu menjadi satu keunggulan, yang mana dari keunggulan-keunggulan ini menjadi sebuah patokan atau ukuran dalam keberhasilan. Kita ambil contoh surat Al-Waqi'ah adalah surat kekayaan, sebagaimana para sahabat mengatakan bahwa surat Al-Waqi'ah itu adalah surat kekayaan. Kemudian amaliyah lainnya yaitu seperti sholat. Ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat hajat, istikharah, dan lain sebagainya. Itu diajarkan. Dan kadang kita menginginkan suatu melalui berwasilah dengan sholat tersebut. Seperti bagian mana kita ingin kaya, ya kita berwasilah dengan sholat duha. Sebagaimana kita ingin dikabulkan hajatnya, kita dengan sholat hajat. Kita ingin ditinggikan derajatnya di sisi Allah dan di sisi manusia, kita bersolat tahajud. Nah, bagaimana ketika kita melaksanakan itu semua? Kemudian kita bersolawat atas Nabi. Karena ketika kita bersolawat Nabi, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Kemudian hajat kita akan segera dikabulkan Allah.
dan lain sebagainya. Amalan-amalan ini seyogianya kita lakukan tanpa menjadi patokan keberhasilan. Karena yang menjadi patokan keberhasilan adalah Allah, bukan amal. Karena apa? Karena dari tingkatan atau perbuatan amal kita itu ada ukurannya, ada timbangannya. Seperti kita baca Quran, itu ada ilmu yang mengatur dalam bacaan, yaitu tajwid. Nah, apakah yang kita baca itu sudah sesuai dengan kaidah tersebut? Kemudian sholat, ada fikihnya, ya, dan lain sebagainya. Hal itu kena ada aturan-aturan. Nah, tapi tidak duduk di situ. Yang kita bahas adalah bagaimana seseorang itu berpatokan terhadap sebuah amal. Ya, tadi kita jelaskan bahwa Al-Waqiah adalah surat kekayaan, Ad-Duha adalah salat untuk memohon kekayaan. Ya, dan salawat adalah kita memohon kepada Allah untuk dikabulkan segala hajatnya. Nah, dari rangkaian-rangkaian amal tersebut terkadang bagi kita itu menjadikan patokan. Nah, seyogianya dalam pemurnian akidah, keyakinan kita terhadap Allah, karena kita diajarkan atau dididik untuk kemurnian hal tersebut. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Maka berarti kita harus bersandar kepada Allah. Nah, sandaran inilah yang menjadi bukti bahwa kita semua harus berpatokan sama Allah. Jadi bukan berpatokan sama perbuatan atau amal atau apapun itu. Nah, Ibnu Athaillah di sini sebenarnya menjelaskan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang masuk surga dengan amalnya. Kemudian lantas para sahabat bertanya, sekalipun amal engkau ya Rasulullah? Kata Rasul, ya, termasuk amalku. Hanya saja Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga ada hadis riwayat Ahmad. Jadi amal itu, kata Rasulullah SAW, tidak dapat memasukkan kita kepada surga. Lantas apa? Percuma dong kita beramal kalau amal tersebut tidak bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Maknanya bukan kita tidak boleh beramal atau kita melakukan amal perbuatan. Sesungguhnya amal perbuatan yang kita lakukanlah yang disandarkan tadi kepada Allah, sehingga Allah akan memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita, sehingga kita memperoleh derajat surganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kita harus berlomba-lomba dalam mencari ampunan Allah. Surat Al-Hadid ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardil samai wal ard u'izzat lilladzina amanu billahi wa rusulihi zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil adzim. Sabaqu ila magfiratin mir rabbikum. Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Dan surga yang luas seluas langit dan bumi, u'izzat lilladzina amanu billahi wa rasulih, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepadanya siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzu fadlil adzim. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Shadaqallahul adzim. Nah, menurut sebuah riwayat, ketika kita mengharap pertolongan Allah, kita akan sepatutnya dan sewajarnya memohon atas ridho Allah dan rahmat Allah. Lantas apa yang kita perbuat untuk mendapatkan ridho dan rahmat tersebut? Yaitu tidak lain hanyalah dengan beramal saleh, dengan beramal. Pada ayat tersebut di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ada sebuah riwayat yaitu Rasulullah SAW kedatangan kaum dari kalangan kaum muhajirin, tapi yang fakir. Jadi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itu berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, orang-orang yang hartawan telah memborong semua pahala dan derajat yang tinggi serta kenikmatan yang abadi, karena tadi dia banyak berbuat amal. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, mengapa demikian? Mereka menjawab, mereka salat seperti kami salat, dan mereka puasa seperti kami puasa. Mereka berzakat, sedangkan kami tidak dapat berzakat. Mereka memerdekakan budak, sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Maka Rasulullah SAW bersabda, afala uzullakum ala syai'in, maukah kalian kutunjukkan kepada sesuatu? Iza fa'altumuhu sabaqtum min ba'dakum wa la yakunu ahadukum afdalu minkum. Hal yang apabila kalian mengerjakan dapat mendahului orang-orang yang sesudah kalian, dan tidak seorang pun yang lebih utama, illa man sonaha mislu ma sonatu, kecuali orang yang melakukan hal sama seperti kalian. Lantas amalan apa itu? Tusabbihu wa tukabbiruna wa tahmaduna duburi kulli salatin salasan wa salasin. Jadi
Amalan itu yaitu hendaklah kalian bertasbih, tusabbihu subhanallah, wa tukabiru Allahu akbar, bertakbir, wa tahmadu, dan bertahmid alhamdulillah. Jadi subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Berapa banyak? Duburin kulli salatin, jadi selesai daripada salat 33 kali. Jadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu 33 kali. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Biasanya seperti itu urutannya. 33 kali. Nah, kata Rasulullah SAW, untuk mengganti hal tersebut karena kepakirannya, maka itu sudah mencukupi sebagaimana mereka telah melakukan hal tersebut. Lantas si kaum muhajirin yang fakir itu kembali lagi datang lagi kepada Rasulullah SAW dan berkata, saudara-saudara kami yang hartawan telah mendengar apa yang kami kerjakan. Lalu mereka mengerjakan hal yang semisal dengan kami. Jadi mereka pun mengerjakan bertasbih tadi, ya, bertahmid tadi, bertakbir tadi. Lantas Rasul sebagai uswah hasanah selalu memberikan teladan yang terbaik, menjelaskan sebagaimana ayat surat Al-Hadid tadi, zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Nah, jadi tidaklah sebuah amalan yang mereka kerjakan itu melainkan zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah merupakan karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi dari amalan-amalan tersebut hanyalah karunia Allah. Ya, jadi korelasinya hikam yang pertama ini adalah menjelaskan ayat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 21. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad, itu mengenai bahwa amal itu tidak dapat memasukkan kita kepada surga. Yang dapatkan memasukkan kepada surganya Allah adalah ridho dan rahmatnya Allah. Begitulah para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kembali kepada pokok bahasan bahwa sesungguhnya ketika kita melakukan amalan, ya, kita harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Pada dasarnya syariat menyuruh kita berusaha dan beramal. Sedangkan hakikat syariat melarang kita untuk menyandarkan diri pada amal tersebut dan usaha tersebut. Supaya apa? Supaya tetap bersandar pada karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, kayu, batu, pohon, dan lain sebagainya, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri, sehingga kita merasa mampu. Pada Allah lah yang memampukan kita. Kita merasa bisa bahwa sesungguhnya Allah yang membisakan kita. Tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat Allah, tanpa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa apa-apa. Nah, oleh karena itu, bersandarlah kepada pemilik daripada segala pemilik. Kita tidak bisa bersandar dengan harta kita. Ketika kita beramal, kita bersedekah dan lain sebagainya, tidak bisa. Tapi amal yang diberikan atau amal yang dilakukan oleh kita itu seyogianya disandarkan kepada kekuatan yang Allah berikan
sebagaimana Allah berikan kekayaan kepada kita, kemudian kita menyalurkan kekayaan yang melalui zakat dan sedekah kita, menginfakkan harta kita. Seperti itulah, karena Allah telah mengkaruniakan kepada kita kekayaan, baik kekayaan lahir dan batin. Ya. Kemudian karunia sehat, manfaatkan karunia sehat ini, ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal. Tapi tadi bersandarkan bukan kepada kesehatan kita, bersandarkan kepada Allah, karena mau sehat mau sakit tetap kita pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Nah, itulah yang diajarkan oleh agama kita. Kenapa Ibnu Athaillah di hikam paling awal ini? Karena hikam ini akan menjadi pembuka kunci-kunci hikam yang lainnya. Kemurnian daripada hati kita untuk tulus kepada Allah, inilah yang akan mendapatkan rahmat atau pertolongannya dari Allah, beserta rangkaiannya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikian tadi. Semoga kita bisa memahami daripada kajian hikam yang pertama, yaitu bersandar terhadap amal. Saya akan ulangi teksnya, yaitu min alamatil i'timadi ala amal nuqsani rajai inda wujudi jalali. Di antara tanda-tanda orang yang berpatokan atau senantiasa bersandar kepada amal adalah kurangnya pengharapan, rasa harap terhadap rahmatnya Allah di sisi alam yang fana. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua dan hidayah kepada kita semua untuk bisa melaksanakan amal kebaikan. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.